Aku jadi lebih banyak tidur semenjak hamil, dan aku banyak bermimpi. Tetapi meski begitu, aku jarang mengingatnya. Sampai suatu hari, saat hari persalinanku sudah dekat, aku bermimpi yang sangat jelas. Hah? Bau ini? Itu adalah bau yang sudah lama aku lupakan, tetapi tidak dapat sepenuhnya hilang dari pikiranku. Itu adalah bau lembab dan basah dari tangga sebuah rumah tua yang dihuni banyak keluarga. Sial, benar-benar sial. Seseorang bergumam, dan entah bagaimana, aku pikir aku tahu siapa orang itu. Apakah dia benar-benar mati? Aku jadi gila. Seperti dugaanku, itu adalah kakakku. Napasnya berbau alkohol setiap kali dia membuka mulut. Dia berlari menuruni tangga dan menaruh tangannya di bawah hidungku di lantai, lalu berlari kembali menaiki tangga dan mondar-mandir. Tenanglah, tenanglah, untuk saat ini aku harus lari. Mata kakakku mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada saksi, dan pandangannya tertuju pada tasku di lantai. Aku tidak bisa begitu saja melarikan diri. Aku memperhatikan dari atas selagi dia mengacak-acak tasku. Meskipun gemetar, dia menemukan dompetku, menaruhnya ke dalam pelukannya, lalu lari. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa sayang padanya, tetapi seperti yang diduga, dia segera tertangkap. Dia telah melakukan penarikan tunai menggunakan kartuku di berbagai tempat, jadi tidak mungkin jejaknya tidak akan terlacak. Dia terekam CCTV di setiap toko swalayan yang dikunjunginya. Dia bahkan menggunakan kartuku untuk membeli rokok di toko swalayan lokal saat fajar setelah semalam berjudi. Si idiot itu. Kakakku lari dari polisi, tapi begitu tertangkap, dia diseret dengan patuh seakan-akan sudah menyerah terhadap segalanya. Pemandangan berubah dan aku melihat tempat yang familiar di hadapanku. Itu adalah perusahaan tempatku dulu bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku mengenal orang yang terlibat dalam insiden yang menjadi berita. Seorang rekan berbisik kepada rekan kerja lainnya, tetapi ekspresi di wajah mereka lebih menunjukkan ketertarikan dan keingintahuan daripada rasa kasihan atau kesedihan. Kalau dipikir-pikir, raut wajah Ah Yong-eun yang memukul bagian belakang kepalaku dan manajer Park yang menunjukkan kekesalannya padaku jauh lebih buruk. Aku merasa sangat bersalah. Aku benar-benar jahat pada Sona saat dia meninggal. Memangnya apa yang kau lakukan? Sesuatu yang jahat. Aku tidak tahu itu akan menjadi saat terakhir aku melihatnya. Itu sudah berlalu dan menyesalinya tidak akan mengubah apapun. Lupakan saja. Ah Yong-eun mendesah saat berbicara dengan seseorang di perusahaan melalui telepon internal. Tepat pada saat itu, manajer Park menutup telepon dengan seseorang dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Perhatian, setelah pulang kerja hari ini, aku ingin kalian berdua atau bertiga pergi ke pemakaman Sona sebagai perwakilan. Ada yang mau ikut?" Lalu Ah Yong-eun mengangkat tangannya. "Aku akan pergi." "Baiklah Yong-eun, kalau begitu aku dan Yong-eun akan pergi. Ada lagi yang mau pergi?" Tetapi semua orang saling memandang dan tidak mengangkat tangan. Akhirnya seorang pendatang baru yang tidak begitu mengenalku mengangkat tangannya. Lucu sekali, tak satu pun orang yang kukira paling dekat denganku datang. Aku setengah mengharapkannya, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri sungguh menghancurkan hati. Mereka tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan menuju pemakamanku. Lalu manajer Park angkat bicara, suaranya berat. "Mengapa aku begitu kesal hari itu ya?" "Ya, kapan manajer?" Si pendatang baru yang tidak tahu apa-apa tampak berusaha terlihat baik di mata sang manajer. "Hari ketika Choi Sona meninggal, aku benar-benar marah padanya karena sesuatu yang tidak penting. Aku tahu aku telah menyakitinya, tetapi saat itu aku hanya merasa kesal." Manajer duduk di sebelahnya. Ah Yong-eun tengah mengunyah bibirnya. Siapa yang mengira akan seperti ini? Dan itu adalah hal terakhir yang aku katakan kepada seseorang yang telah bekerja keras
Sejak bergabung dengan perusahaan, aku merasa sangat tidak enak. Wajah manajer Park tampak sangat muram. Pada saat itu, suara isak tangis terdengar dari samping. Ah Yong-eun hampir menangis. Aku juga merasa tidak enak. Aku merasa kasihan sekali pada Sona. Manajer Park mengangguk mengerti dan menepuk bahu Ah Yong-eun beberapa kali. Sementara pendatang baru itu yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan tetap diam dengan ekspresi bingung. Seperti yang diharapkan, pemakamanku hanya dihadiri sedikit pelayat. Aku tidak punya banyak teman, jadi pelayat kebanyakan adalah keluarga. Ayahku tengah mengepulkan asap rokoknya, sedangkan ibuku merengek kepada bibiku sambil berlinang air mata. Entahlah kenapa nasibku begini. Aku hanya punya 2 anak, yang satu sakit-sakitan sejak kecil dan yang satunya tukang bikin onar. Oh, apa yang harus kulakukan adikku? Sona sudah pergi, tapi apa yang akan terjadi pada Sochan? Jika keluarga memohon keringanan, hukumannya akan dikurangi, tapi aku tidak tahu berapa banyak. Tak seorang pun menyebutkan fakta bahwa saudara laki-lakiku telah membunuhku. Mereka hanya khawatir padanya saat dia menunggu persidangan. Aku tidak berharap banyak, tapi ini masih menyakitkan. Aku mendesah, dan pemandangan di hadapanku pun kabur dan menampakkan tempat lain yang familiar. Itu adalah kamarku. Pemakaman sudah usai, dan ibu serta ayahku sedang mengemasi barang-barangku. Oh, Sona, gadis malang. Ibuku menangis ketika melihat buku pengeluaranku dan ayahku membuka lemariku. Matanya memerah. Aku mencatat kapan dan berapa banyak uang yang dicuri saudaraku dan bagaimana aku menghabiskan uangku. Pada hari-hari tertentu, ketika aku tidak dapat menahan diri dan memesan sesuatu, aku menandainya dengan tanda bintang karena aku merasa sangat bersalah. Kamu hanya makan di luar sebulan sekali, dan itu adalah pizza seharga 10.000 won. Ibuku terisak-isak sambil menyeka mukanya dengan sapu tangan. Beberapa pakaianku tergantung di lemariku yang sedang dibuka oleh ayahku. Sona, kapan terakhir kali kamu membeli baju? Ayahku menangis saat melihat mantel yang dibelikannya untukku saat kelulusanku di sekolah menengah pertama. Kalau dipikir-pikir, aku sudah memakainya selama lebih dari 1 dekade. Mantel berwarna kaki yang sengaja aku pilih dalam ukuran ekstra besar karena aku tahu aku akan tumbuh adalah sesuatu yang aku rawat dengan sangat baik dan jarang aku pakai. Itu adalah barang mahal pertama dan terakhir yang dibelikan ayahku saat itu. Itu adalah desain polos yang menurutku masih bisa dipakai. Tapi menurutku agak kurang menarik, terutama karena lengannya dan bagian pinggulnya yang mengembang. Oh Sona, maafkan aku karena bukan ibu yang baik, Sona. Ibuku terjatuh ke lantai dan menangis dengan sedihnya, sementara ayahku memalingkan mukanya sambil menutup matanya dengan tangannya. Orang tuaku tampaknya akhirnya merasakan ketidakhadiranku. Aku merasa agak lega saat melihat mereka. Syukurlah, setidaknya keberadaanku berarti bagi mereka. Aku merasa kasihan kepada kedua orang tuaku, tetapi aku merasa aku akhirnya bisa melupakan kehidupanku sebelumnya. Saat aku tersenyum puas, pemandangan di hadapanku berubah lagi. Hah? Dia mantan pacarku yang memutuskan hubunganku tepat sebelum aku meninggal. Dia duduk dengan linglung di kamarnya, tampak putus asa. Ponselnya terus berbunyi, tanda ada pesan masuk. Kudengar si C yang tinggal di gedung X meninggal. Bukankah pacarmu juga tinggal di gedung X? Dia bukan pacarmu, kan? Dia dibunuh oleh saudaranya. Tapi bukankah pacarmu juga punya saudara? Agak menyeramkan. Hei, apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Kudengar kamu berhenti dari pekerjaanmu. Teman-temannya bercanda tentang cerita si C yang dibunuh oleh saudara laki-lakinya yang tersebar di internet. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka kalau si C itu adalah aku.
Tetapi mantan pacarku tampaknya perlahan menyadari bahwa itu aku. "Sona, tolong angkat teleponmu, tolong." Dia meraih teleponnya lagi dan menghubungiku. Sekilas layarnya bertuliskan, Choi Sona 42. Dia pasti sudah meneleponku sekitar 42 kali. Telepon yang Anda panggil sedang berada di luar jangkauan. Anda akan tersambung ke pesan suara. Dia menutup telepon setelah mendengar notifikasi otomatis yang pasti sudah didengarnya berkali-kali. Lalu membuka pesan terakhir yang aku kirimkan kepadanya. "Sayang, aku dapat giliran akhir pekan dan akan bekerja lembur hari ini. Maaf, sampai jumpa minggu depan. Aku akan memberikanmu sesuatu yang lezat." Oke, aku baik-baik saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih atas pengertianmu. Ngomong-ngomong soal kerja lembur, wanita yang sedang kamu genggam tangannya pasti bosmu di kantor kan? Kalian berdua kelihatan sangat bekerja keras. Kubur saja tulang-tulang kalian di kantor dan jangan hubungi aku di masa mendatang. Air mata menetes di teleponnya. "Sona, maafkan aku, maafkan aku. Aku benar-benar salah, Sona. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan, Sona?" Dia mencengkeram telepon erat-erat, gemetar dan terisak-isak. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti ini sebelumnya. Harus diakui, jika aku pergi berkencan dengannya hari itu sesuai rencana, aku mungkin bisa lolos sementara dari nasib buruk di tangan kakakku. Dia tampaknya berpikir bahwa kematianku adalah salahnya. Namun hal itu bisa saja terjadi kapan saja, kecuali saudaraku yang sadar. Aku berdiri di sana cukup lama, mendengarkan dia meminta maaf berulang kali. "Terima kasih sudah meminta maaf, aku baik-baik saja, jadi kamu bisa melanjutkan hidup dan melupakanku." Entah mengapa, air mata mengalir di mataku. Namun aku tahu, orang-orang ini pada akhirnya akan melupakan kesedihan saat ini dan melanjutkan hidup mereka, sama seperti yang sedang aku lakukan. Ketika aku terbangun dan membuka mataku yang basah, Kilian sedang tertidur di sampingku. Dia memijat anggota badan dan tungkaiku hingga aku tertidur, sesuatu yang tidak mudah dilakukan setelah hari yang panjang dan melelahkan. Tetapi Kilian tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk memijatku. Ya, dialah orangnya. Mungkin jika bukan karena pengalaman hidup dan kenanganku sebelumnya, aku tidak akan mencintai pria ini. Aku tidak pernah memimpikan cinta yang meluap-luap seperti ini di kehidupanku sebelumnya. Sekarang, setelah aku menerima cinta semacam ini, tidak ada lagi penyesalan yang tersisa dari kehidupanku sebelumnya. Aku mencium pipi Kilian dengan lembut. Edith? Aku suka cara dia memanggil namaku dengan suaranya yang dalam. "Aku mencintaimu, Kilian." "Aku juga mencintaimu, Edith." Tanpa terbangun, Kilian berkata dia mencintaiku dan memelukku dengan hangat. Aku benar-benar akan menjalani hidup ini tanpa penyesalan, bahkan tanpa sedikit pun penyesalan seperti yang dirasakan Choi Sona di kehidupanku sebelumnya. Aku bersumpah sambil merasakan gelombang kegembiraan membasahi diriku.